Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah software, yaitu SolidWorks. Nah, apa sih SolidWorks itu? SolidWorks itu adalah sebuah software CAD yang mana fungsinya untuk membuat atau merancang sebuah part atau bagian. Gitu ya. Jadi sebelum menjadi sebuah real partnya, bagian yang aslinya, nah kita merancang dulu kan. Nah, di sini kita rancang. Nah, itu banyak software CAD selain SolidWorks ya, seperti AutoCAD dan sebagainya. Dan yang saya gunakan kali ini adalah SolidWorks ya. Yamaha SolidWorks tahun 2020. Sebenarnya sama aja dengan tahun sebelumnya, tidak ada bedanya ya. Mungkin dari sini saya akan mulai. Nah, di sini ada ini ada menu bar. Di sini adalah menu bar untuk SolidWorks-nya ya. Ini menu bar. Ini ada home, sini ada new, open, save, print, window, select, rebuild, priority, option. Ketika kita mau membuat nih, misalnya buat lembarannya ya. Nah, di sini new. Nah, ketika kita mau membuka lembaran barunya, sini ada 3 pilihan nih. Sini ada part, assembly, drawing. Nah, apa sih gunanya? Yang part ini kita membuat suatu bagian ya, hanya satu bagian aja. Nah, hanya membuat satu bagian dari sebuah gabungan dari beberapa bagian. Misalnya kita ada sebuah sepeda. Nah, kita mau membuat bannya. Nah, bannya itu baru satu bagiannya dan kita menggunakan part ini. Sedangkan assembly ini kita menggabungkan part yang kita telah buat. Jadi gabungan dari beberapa part. Misalnya kita kan membuat sepeda tadi. Nah, kita gabungkan dari ada rodanya, ada kerangkanya. Nah, di assembly ini kita gabungkan. Nah, sedangkan di drawing ini kita membuat gambar ya. Dimana gambar itu dia lebih detailnya lagi. Nah, ada penjelasannya situ. Jadi gambar ini ukurnya segini, menggunakan bahan ini dan sebagainya gitu. Nah, kali ini kita akan masuk di bagian partnya ya. Jadi oke. Nah, di bagian part ini kali ini saya akan membahasnya secara singkatnya hanya ini aja ya, untuk membuat sketsanya atau 2 dimensinya dan 3D-nya. Nah, gitu. Nah, bagian ini adalah namanya desain areanya. Jadi kita akan mendesain di sini ya. Nah, kita masuk ke sketsanya. Nah, di sketsa. Sebelumnya kalau kita mau membuat sketsanya, kita tuh harus menentukan ininya dulu, plan-nya ya. Nah, ini posisinya ya, ada yang front, ada yang top, ada yang right ya. Kita gunakan top lah. Cet ini nah itu udah, ini jadinya tempat ini kita ya, kita mendesain sini. Ini area desain kita. Nah, dari sini misalnya sini ada namanya ini toolbarnya ya, toolbar untuk sketsanya. Nah, kita mulai dari sinilah. Misalnya kita mau buat garis, nah itu buat garis. Itu apa namanya, toolbar yang ini ya, yaitu line ya kan, line kan garis, itu buat garis. Nah, sini ada juga pilihannya center line. Ini dia garis putus-putus gitu ya. Tapi gunanya center line ini untuk hanya ini aja, garis membantu. Ya, nanti kalau misalnya di extrude atau gimana dia nggak bisa. Jadi untuk hanya sekedar garis membantu. Sini ada midpoint line. Jadi ini kita membuat garis tapi melalui titik tengah. Jadi langsung dari titik tengah. Misalnya sini kita ngambil titik tengahnya siapa ya? Inilah ya. Nah, kita ambil titik tengahnya. Nah, kan kanan kirinya jadi seimbang. Jadi kita pilih dari tengah. Nah, itu untuk line-nya ya, toolbar line. Saya hapus. Nah, di sini ada untuk
Ini sebuah persegi ya, corner rectangle. Nah, dari namanya cornernya, nanti kita membuat sebuah persegi, tapi dari ujung, dari corner ya. Nah, gini. Nah, bedanya dengan center, center ya dari tengah. Nah, sini kan dia langsung dari tengah ini, set. Nah, gitu. Yang dari tengah ya, ini. Nah, di tengah nih, set. Mulai dari tengah. Untuk 3 point corner rectangle. Nah, ini dia dari tengah. Tapi dia melalui 3 titik. Jadi selain di sini ya. Jadi sep buat sini, sep kita tarik. Nah, kita klik untuk 3 titik, maka akan terbentuk segi. Sini ada lagi 3 point set. Nah, oh yang tadi itu corner ya. Sekarang yang center ini tengah. Corner itu dari sudut. Soalnya ini pakai ya dari tengah soalnya. Nih dari sini nih. Nah, kita buat sini. Tarik. Nah, tuh. Tengah kan? Kalau ini kan tadi di sudut kan, corner. Sini kan di tengah. Gitu. Sini ada parallelogram, ini dia lebih bentuk apa ya? Lebih ke bentuk apa namanya ini? Jajar genjang ya, seperti jajar genjang. Nah, kalau bentuk-bentuk jajar genjang seperti ini. Nah, oke, saya hapus dulu yang ini. Sebut. Nah, sekarang untuk ini nih, arts ya. Sini ada start out nih yang biasa untuk bentuk ya. Nah, bentuknya seperti ini, seperti apa ya? Bentuk seperti kapsul gitu. Nah, sini ada center point. Biasa center point dari tengah gitu. Sini ya. Kita ambil dari tengah, nanti ada. Nah, tuh. Baru ada 3 point axon. Nah, ini menggunakan 3 titik. Kemudian sep, 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 sep. Nah, gitu. Jadi bentuknya kayak gini, 3 titik. Kayak apa nih? Kacang apa nih? Kacang mete gitu. Habis itu di sini, nah ini untuk lingkaran circle ya. Buat lingkaran, kalau mau buat lingkaran di sini ngambilnya. Ini sep, nah gitu. Sini juga ada perimeter circle ya. Dia menggunakan 3 titik juga. 1, misalnya kan, ambil titik di sini. 2, nah baru ke sini. 3, nah, menggunakan 3 titik. Jadi dia tentuin titiknya di mana dulu, baru nanti bentuk lingkaran. Lagi. Setelah itu ada namanya 3 point. Ini dia kita membuat lengkungan. Misalnya kita nih ada garis nih. Garis, nah kita membuat lengkungan nih di sini nih, sudutnya. Ya, nah gunain ini dong. Kan ada lengkungan kan ya, seperti setengah lingkaran gitu, setengah lingkaran. Ini juga ada untuk 3 koordinatnya yang mulai 3 titik ya, yang 1, 2, 3. Ditentuin 3 titiknya, ditentuin 1, 2, 3 gitu titiknya ya. Sini juga ada center point. Nah, ini yang dari tengah ya, sini ya, 1, 2, 3. Nah, lagi. Nah, di sini ada poligon. Poligon nih sebuah
apa ya, jadi kalau teman-teman mau buat misalnya ada sebuah bangun sisi yang sisinya ada 6, ada 5 atau seterusnya, pokoknya yang memiliki sisi ya minimal tuh 3, nggak mau 2 nggak bisa ya, karena nggak ada yang sisinya 2. Misalnya mau buat persegi 3 ya berarti sisinya 3 kan ya, enter. Nah bentuk segi 3, atau mau segi 4 atau mau segi 5 atau mau segi 6 Nah itu gunanya poligon. Mau buat sebuah apa ya, misalnya mau buat jumlahnya 6 sisi, nah pakai poligon. Sampai 10 sisi pun juga bisa. Di situ ada ini nih, spline ini kayak kita buat garis ya, kayak garis ngawur gitu, yang kita mau nentuin lengkuannya seperti apa gitu. Masuk kayak ngawur-ngawur gitu kan garisnya. Nah, jadi gunakan spline ini. Habis itu ada ellipse. Nah, ini kalau mau buat ellipse berarti pakainya ini. Ellipse. Ini juga ada ellipse-nya yang partial ellipse. Jadi ini ellipse tapi kayak nggak utuh gitu. Nah gitu. Nah buat ellipse kayak gini misalnya, jadi nggak fullnya, bisa pakai yang ellipse. Ini partial ellipse. Bisa mau buat sebuah parabola. Sinkronik. Sebaliknya ya, kembali untuk sebaliknya. Nah, gitu. Sini ada apa namanya, sketch fillet. Jadi misalnya kita kan tadi buat ini nih, misalnya kita buat panjang nih ya. Nah kita kan mau buat ujungnya ini nggak lancip gini nih, ada kayak lengkungan gini. Nah, bisa pakai ini, klik kanan. Nah, sini bisa tentuin apa namanya, jari-jarinya ya, ini dari sini. Misalnya jari-jarinya mau berapa ya, 5 kan misalnya. Nah, 5 baru tuh ada sketch yang Verna, sedangkan ini dia sudut tapi dia nggak lengkung gitu. Kalau dia bentuknya kayak gini, bukan lengkung. Kalau tadi kan lengkung, kalau ini dia kayak datar gitu. Jadi untuk mengubah sudutnya ya, ini sudut sini. Terus itu ada ini nih, ini untuk ngasih sebuah teks nih ya. SolidWorks tuh, untuk ngasih sebuah teks. Lalu ada center ini buat ngasih di titik nih, misalnya buat sebuah titik, tentukan titik poinnya kan, kita tentu titiknya dulu. Nah pakai gunakan ini poin. Baru tuh. Nah sini kan ada smart dimension. Gunanya apa sih smart dimension tuh? Misalnya kita buat ya. Nah ini gunanya. Jadi nih kan ini apa namanya, lebarnya ya. Jadi gunakan ini, jadi kita nggak perlu terlalu apa namanya, akurat ya. Misalnya membuat gambar, jadi misalnya mau buat dia itu lebarnya misalnya 10, jadi nggak perlu sampai detail kali pakai tarik terus mau buatnya itu. Nah makanya digunain smart dimension nih, jadi langsung ditentuin itu. Misalnya mau 10 kan, 10 bisa
Nah ininya 5, panjangnya 5 ya, 5. Ini nggak terserah mau sekecil ini, yang ujung-ujung kita pakai ini, kita ubah dah. Misalnya kayak tadi itu kan 10, baru ininya 5. Nah ntar bakal sama ini, maupun misalnya dari awalnya kecil sedikit dari awalnya sekecil ini, nah kita pakai smart dimension, kita bentuk sesuai ini, nanti bakal sama sih. Gunanya itu untuk smart dimensionnya, jadi bisa untuk panjang sebuah sisinya, atau bisa juga untuk buat jari-jari saat menggunakan smart dimension juga. Nah di sini ada trim entities nih ya. Jadi ini gunanya untuk motong sebuah garis. Misalnya kita kan buat kayak gini ya, gini misalnya. Misalnya teman-teman mau menyisakan garis yang ini aja nih, yang ini. Yang ini nggak mau dipakai nih garis yang bagian sini. Nah gunakan ini, begini, tahan. Nah jadi yang bersisa tinggal garis ini. Sini juga ada extend entities nih ya. Ini gunanya ada misalnya menggabungkan sebuah garis. Misalnya ada yang sama horizontal sama vertikal lah. Nah gunakan ini. Jadi ntar kita klik sini, nah dia akan gabung. Kita bisa convert entities, baru nanti ada offset ya. Offset dari sini misalnya kita gunain lingkaran. Ya, lingkaran. Nah, kita mau buat dia itu ada lingkaran lagi di luarnya gitu. Tuh. Atau mau juga buat lingkaran di dalamnya. Ini di dalam. Nah, ini di dalam. Gunanya itu option entities. Dari sini ada mirror. Nah, mirror ini kita membuat misalnya ada ini ya. Ini ada kita buat segitiga lah, segitiga sama segitiga misalnya. Kita membuat gambarannya, cerminan dia gitu. Buat garis. Nah, kalau kita membuat cerminan dia, nah kita gunakan ini nih, mirror. Ini langsung gini aja kita blok ya. Kita pilih sini. Ya kabelnya sini. Nah gitu. Baru ada linear sketch. Nah, ini kayak kita buat selalu gampangnya kita pakai lingkaran. Ya. Ini jadi kita misalnya mau buat lingkarannya berderet gitu, berderet, ada yang memanjang ke kanan, baru ada yang ke bawah. Sini kita tunggu ini aja jaraknya malah itu berapa jumlahnya, misalnya di kanannya ada 4 biji gitu, baru di sini untuk ininya misalnya ada 2 gitu kan. Habis itu jaraknya 5 juga, ya 5. Enter, nah gitu kan, ini udah beret 4, coba untuk bawahnya. Baru ada yang dia itu circular sketch, untuk sirkular, jadi dia bentuk sirkulasi gitu. Dia diambil dari tengah ini ya. Misalnya kita mau bentukkan, dia akan membentuk sirkulasi gitu dari garis tengah ini. Nah,
ini ya, gitu untuk situasi. Sudah ya, ini ada linear. Nah, sini ada taskbar. Ini ada heads up. Kita akan lanjut di 3D-nya. Selanjutnya kita beralih ke 3D-nya, teman-teman. Yang mana tadi kita udah buat nih ya, sketsa 2 dimensinya. Nah, selanjutnya kita ke model 3D-nya. Sebelum kita buat 3D-nya, maka kita buat 2 dimensinya dulu dong pastinya. Yang mana tadi kita menggunakan sketch ya untuk membuat dimensinya. Lalu jika mau ingin mengubahnya ke 3D-nya, kita beralih ke menu fiturnya. Gimana cara mengubahnya? Kita menggunakan tool yang namanya extrude, teman-teman. Kita klik ke objeknya. Nah, bakal muncul seperti ini ya tampilannya. Ini bisa kita tarik nih. Nah, mau ukurnya berapa gitu kan? Bisa dilihat. Atau langsung di sini. Misalnya udah ada pikiran nih tuh. Misalnya untuk ukurannya itu 40. Nah, kita enter aja. Berubah deh jadi 3D. Nah, ini kan guna extrude. Di sini ada juga namanya extrude cut. Apa sih gunanya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini mau membuat yang 3D-nya ini kan masih polos nih. Mungkin teman-teman mau membuat ada sebuah lubang bulat di sini. Nah, kita menggunakan tool extrude cut. Misalnya mau bulat, berarti kita pergi ke sketch dulu ya. Nah, kalian bisa menggunakan rotate view untuk menggonta-gantikan posisinya. Lihat view-nya. Mana yang pengen dilihat? Mungkin mau dikasih sini ya buatannya. Kita ke sketch. Nah, kita minta lingkaran. Misalnya mau di sini. Kita taruh sini lah. Nah, bulat 2 mungkin. Sini juga. Ya. Nah, kita pergi ke fiturnya lagi. Nah, kita gunakan tool extrude cut. Nah, kita klik ini biar kita maksimalkan biar dia sampai nembusnya belakang. Kalau misalnya segini ntar bolongannya nggak nyampe tembus ke belakang gitu. Jadi kita maksimalkan aja. Jadi kita klik kanan habis itu. Nah, ini kalau mau dilihat gini nih, pakai yang tadi rotate view. No, bolong kan? Jadi gunaan extrude cut gitu. Misalnya yang tadi 3D kita mau dibuat lubang, misalnya bukan hanya lingkaran aja, misalnya tadi mau bentuknya lubangnya peta, nah kita pilih yang peta. Mau pilih yang bulat ya pakai yang bulat. Mau bentuknya poligon, lubangnya hanya poligon. Mungkin videonya sampai di sini saja teman-teman, yang mana kita sudah membahas perkenalan SolidWorks-nya, pembuatan sketsanya atau 2 dimensinya, dan pembuatan 3D-nya, dimana kita mengubah 2 dimensinya menjadi 3D-nya. Oke.